Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu wa ala umri dunia wa din, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita juga diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam segala apapun dalam kehidupan teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini, kita semua insya Allah akan bersama-sama belajar tentang atau lebih memahami tentang rukun iman. Mungkin sebagian orang-orang di luar sana menganggap bahwa belajar tentang rukun iman misal, atau belajar tentang rukun Islam adalah sesuatu yang sepele. Mungkin sebagian orang berpikir seperti itu. Tapi hal yang dianggap sepele itu justru kita malah tidak tahu gitu. Kayak kalau dalam kehidupan sehari-hari aja, misal yang dianggap sepele nih sama kita, doa makan, kita anggap kecil tuh, hal yang paling mudah. Doa tidur, doa bangun tidur, kita anggap kecil tuh, saking dianggap kecilnya, jadi kita nggak hafal. Jadi teman-teman jangan menganggap sesuatu yang kecil itu benar-benar kecil, apalagi tentang ilmu. Jangan menganggap suatu ilmu itu hal yang sepele, jangan dianggap adalah sebuah hal yang enteng, jangan dianggap sebuah hal yang gampang. Karena yang kita anggap enteng, yang kita anggap sepele itu kadang-kadang kita nggak tahu. Kita cuman menganggap itu sepele aja, tapi kita nggak tahu apa-apa seperti itu. Jadi jangan pernah menganggap sesuatu dengan sangat benar-benar mudah, karena justru itu malah jadi sulit. Kenapa? Karena kita lupakan. Jadi suatu ilmu itu jangan dilupakan. Dalam hadis disebutkan bahwa afatul ilmi anisyanu. Jadi hilangnya sebuah ilmu itu adalah karena dilupakan. Jadi ilmu itu nggak bakalan tetap di diri kita kalau kita itu melupakan ilmu tersebut. Kayak tadi doa makan itu kan ilmu kan, doa makan, karena kita anggap sepele, kita jarang pakai. Dulu kita hafal, sekarang kita nggak hafal. Kenapa? Karena kita anggap enteng. Itu adalah ilmu yang dilupakan, ilmunya hilang karena dilupakan. Itu udah ada di dalam hadisnya. Doa tidur, dulu kita hafal, sekarang nggak hafal karena nggak dipakai, misalnya kayak gitu. Ataupun nih surat-surat pendek aja, misalkan kita dulu tahu nih surat Al-Fil misalnya ya, tapi karena nggak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, sholat aja misalnya kita nggak pakai surat itu, yang dipakainya itu aja Anas aja misalnya, atau Al-Ikhlas aja, udah kayak gitu. Yang lainnya nggak kita pakai, akhirnya apa? Lupa kayak gitu. Jadi hilangnya ilmu itu karena kita sendiri yang melupakan ilmu tersebut. Jadi buat teman-teman semuanya, buat kita semua, jangan pernah menyepelekan sebuah ilmu walaupun itu adalah sesuatu hal yang sangat mungkin dianggap kecil gitu, karena yang kecil belum tentu kita tahu sebetulnya. Pada kesempatan kali ini, yang tadi sebelumnya kita akan membahas tentang apa saja itu rukun iman, dimana dalam kitab Safinah sudah dijelaskan bahwa arkanul imani,
sitatun. Jadi rukun iman itu ada 6. Kalau dalam bahasa Sundanya saya belajar arkanul imani, ari pirang-pirang rukun iman, seperti itu sitatun eta aya genep kayak gitu kalau dalam bahasa Sundanya. Jadi dijelaskan itu rukun iman ada 6. Dulu kita tahu nih, tapi sekarang apakah kita masih tahu? Jadi ada 6, dimana yang pertama antu mina billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malaikatihi, dan yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, keempat iman kepada rasulnya Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kelima iman kepada hari akhir, wa bil qadari, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi minallahi. Jadi yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah, baiknya atau buruknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membahas tentang rukun iman yang pertama tadi, antuk mina billahi, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tentang beriman kepada Allah ini sudah sama-sama kita belajar di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat juga di video sebelumnya tentang bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini saya akan menambahkan sedikit tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menambah keyakinan kita kepada Allah dan keyakinan kita terhadap agama Islam. Jadi teman-teman sekalian, semua makhluk, maksudnya manusia yang sekarang mungkin masuk agama Islam ataupun tidak, ya seharusnya itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, seperti itu. Dimana kita itu tidak boleh ragu bahwa Allah itu benar-benar ada. Walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata, tapi kita harus bisa melihat dengan hati, artinya kita bisa merasakan bahwa Allah itu ada. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang tidak boleh ada duanya dan tidak ada yang lain, seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya dulu sebelum ruh kita dimasukkan ke dalam jasad, kita sudah ada percakapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tidak ingat, tapi itu sudah memang ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Walaupun kita tidak ingat, tapi itu benar adanya dan ada di dalam Al-Quran, berarti kita harus mempercayai itu. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, yang kelanjutan ayatnya disebutkan bahwa kata Allah, alastu birabbikum, kepada seluruh ruh, ya, sebelum dimasukkan ke dalam jasad. Alastu birabbikum, yang artinya bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Terus kita jawab apa? Qalu bala syahidna, yang artinya berkata bahwa aku bersaksi. Ya betul, aku bersaksi. Bersaksi apa? Bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, adalah Tuhan saya, seperti itu. Kenapa saat itu Allah melakukan percakapan dengan ruh-ruh yang sebelumnya dimasukkan ke dalam jasad? Jadi kata Allah dalam lanjutan ayatnya, supaya kalian semua, yaitu kita semua anak cucu Nabi Adam, di akhirat nanti tidak berkata bahwa kami ini atau saya ini adalah orang-orang yang lalai terhadap keesaan Allah. Jadi kenapa kita ada percakapan ruh kita dengan Allah, supaya nanti di akhirat kita itu nggak bilang kalau kita itu lalai, kalau kita itu nggak tahu kalau Allah itu Tuhan kita. Padahal itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman semua, kita harus yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan satu-satunya yang harus kita imani dan tidak ada yang lain. Jadi jangan pernah terpengaruh oleh sesuatu yang buruk, nauzubillah, sampai ada yang mempengaruhi keluar dari Islam, misalnya nauzubillah min dzalik, ya. Karena kata Allah,
inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam, nggak ada yang lain lagi, tapi Islam yang memang benar-benar tuntunan dari Allah dan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat ini nauzubillah banyak sekali agama Islam, orang-orang Islam tapi keluar dari syariat-syariat Islam itu sendiri. Jadi teman-teman, kita harus menguatkan iman kita, ketaatan kita kepada Allah supaya kita tetap dalam keadaan Islam sampai kita meninggal nanti. Seperti itu. Jadi tetaplah berada dalam agama Islam dan yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Dimana kalau ada orang bertanya, apa sih yang buktinya gitu, apa buktinya kalau Allah itu ada? Cukup kita jawab bahwa hazil makhlukoti, adanya ini semua makhluk itu karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tentang iman kepada Allah yang pertama. Dan yang kedua adalah wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dimana iman kepada malaikat Allah ini sudah pasti jadi suatu hal yang wajib, dan kita harus mengetahui bahwa malaikat itu memang ada. Malaikat itu banyak, malaikat itu ribuan, puluhan ribu, bahkan tidak bisa dihitung. Tapi yang wajib kita ketahui adalah 10 malaikat. Seperti itu. Jadi kita anggap sepele nih nama-nama malaikat, siapa aja malaikat, dan kita nggak tahu. Kita nggak tahu siapa aja nama malaikat, padahal itu wajib kita ketahui. Dimana yang wajib kita ketahui ini ada 10 malaikat, dimana yang pertama adalah malaikat Jibril, selanjutnya Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar Nakir, Raqib Atid, Malik, sampai dengan Ridwan. Itu yang wajib kita ketahui. Jadi kita harus tahu, seenggaknya tahu nih nama-nama malaikat itu apa aja. Kita harus percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada, karena setiap langkah, setiap detik pun kita selalu ditemani dengan malaikat. Apapun yang kita lakukan, di sisi kanan kita, di sisi kiri kita ada malaikat Raqib dan juga malaikat Atid yang akan mencatat apapun amal baik kita dan apapun amal buruk kita. Jadi kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Itu adalah sebuah keimanan kita kepada Allah dan juga kepada malaikatnya Allah. Itu adalah rukun iman yang kedua. Dan yang ketiga adalah wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Nah, kita juga tentunya sangat wajib percaya kepada kitabnya Allah, dimana kita berada di akhir zaman dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana mukjizatnya salah satunya adalah beliau mendapatkan wahyu berupa Al-Quran juga. Dan kita harus percaya bahwa Al-Quran itu benar-benar kalamullah, yaitu ucapan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi kita percaya bahwa apapun yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu benar-benar adanya dan benar-benar itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. Jadi kalau kita membahas tentang kitab, mungkin kitab Allah itu semuanya ada 4. Dari zaman dahulu, yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Jabur, yang ketiga ada kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Jadi diturunkan kepada masing-masing nabi yang sudah mendapatkan kitab tersebut. Kita harus percaya bahwa kitab Taurat, Jabur, Injil itu ada, dan Al-Quran tentunya juga ada dan benar adanya. Jadi kita sebetulnya tidak perlu cari-cari tentang kitab Taurat, kitab Jabur, dan kitab Injil, karena tentang Taurat, tentang Jabur, dan Injil sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Jadi kita cukup membaca Al-Quran dengan artinya dan kita memahami semuanya, bahwa itu selesai. Jadi kita percaya bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalamullah. Itu adalah bentuk percaya kita terhadap rukun iman yang ketiga.
Selanjutnya adalah warusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya Allah, dimana Rasul Allah juga banyak tentunya, nabi-nabinya banyak, tetapi yang wajib kita ketahui ada 25 nabi, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Dan teman-teman semua, kita harus percaya bahwa nabi akhir dari semua nabi itu Nabi Muhammad. Jadi Khatamul Anbiya adalah Nabi Muhammad, penutupnya para nabi. Jadi kalau misalnya ada orang nih, sekarang itu udah banyak orang yang mengaku sebagai nabi, udah kita nggak usah percaya. Kita harus yakin kalau Nabi Muhammad adalah penutupnya para nabi, yaitu nabi yang paling akhir dan tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini nggak perlu ragu lagi kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi mungkin, karena kita udah punya dasar. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Gak usah ragu, percaya gak ya? Gak usah, udah gak usah percaya. Kayak gitu. Dan kalau kita pun ada yang percaya, emangnya kalau misalnya dia betul nabi, apakah dia punya mukjizat? Mukjizat itu adalah sebuah sesuatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada nabi ataupun rasul yang di luar dari batas pikiran manusia. Jadi kita nggak bisa berpikir dengan akal sehat, itu adalah sebuah mukjizat. Sekarang banyak yang ngaku nabi tapi nggak punya mukjizat apa-apa, itu nggak terbukti kenabiannya berarti. Karena kalau benar nabi harus punya mukjizat, supaya apa? Kenapa dulu nabi-nabi diberikan mukjizat sama Allah? Karena supaya orang-orang itu percaya kalau dia nabi, kalau dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia punya kelebihan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa pada umumnya. Kayak gitu. Jadi kita harus percaya bahwa nabi dan rasul itu benar-benar ada. Itu adalah bentuk iman kita kepada Allah juga. Itu adalah rukun iman yang keempat tadi. Lalu rukun iman yang kelima adalah wabil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, dimana alam dunia ini akan hancur sehancur-hancurnya dan kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mengimani tentang hari kiamat ini, bahwa kita percaya bahwa hari kiamat itu benar-benar akan datang. Tapi perlu diingat, kita tidak boleh percaya dengan sebuah ramalan yang bilang kalau hari kiamat ini terjadinya tahun depan misalnya, terjadinya tanggal sekian, tahun sekian. Nah, kita nggak boleh percaya, karena kita nggak boleh tuh percaya sama ramalan. Hari kiamat itu akan terjadi dan pasti akan terjadi. Jadi kita nggak usah mencari, nggak usah menunggu-nunggu, kita cukup menjalani ibadah kita aja. Kita menjalani sisa umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan cari-cari ramalan kapan hari kiamat, kapan hari kiamat. Udah kita tinggal nunggu aja. Kalau waktunya sudah terjadi, pasti akan terjadi. Enggak dicari pun pasti akan terjadi. Jangan percaya sama ramalan atau sama dukun lah, nauzubillah, kayak gitu. Makanya kalau dulu tuh kayak seperti mengundi nasib mohon maaf, dengan anak panah, itu nggak boleh, karena itu ramalan juga. Dulu tuh mengundi nasib dengan anak panah tuh kayak misalkan 3 anak panah, yang satu kita misalkan mau usaha nih, kita pergi ke peramal, dukun lah kalau sekarang mungkin ya, ada 3 anak panah, dimana yang pertama itu ditulis di anak panah yang pertama itu ditulis boleh, misalkan tulisannya tuh. Di anak panah yang kedua itu tulisannya tidak boleh. Terus di anak panah yang ketiga itu nggak ada tulisan apa-apa. Itu dulu sering digunakan seperti itu. Nah, setelah 3 anak panah itu, gak tahu di gimana nih, saya kurang tahu. Pokoknya nanti kalau keluar salah satu itu, misalnya
tulisannya boleh yang keluar, anak panah yang tulisannya boleh, oh berarti kata peramalnya kamu boleh usaha ini nih, kamu boleh kayak gitu. Kalau tulisannya nggak boleh, berarti kamu nggak boleh usaha ini, nggak akan benar, misalnya kayak gitu. Kalau tulisannya kosong, nah berarti itu bisa coba lagi tuh. Jadi teman-teman semua jangan percaya dengan sebuah ramalan, karena itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percaya bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti ada dan akan terjadi. Jika kita tidak percaya, berarti kita sudah keluar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu rukun iman yang keenam adalah wabil qadari, dan beriman kepada qada dan qadarnya Allah, yaitu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Jadi khairihi baiknya, dan wa syarihi dan buruknya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus percaya bahwa takdir itu betul-betul ada. Kita percaya bahwa apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kita itu adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Kita tidak boleh melihat orang lain, bahwa orang lain lebih dari kita, mungkin segala sesuatunya lebih baik dari kita. Kita tidak boleh seperti itu. Misalnya pekerjaannya lebih baik dari kita, atau hartanya lebih banyak dari kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi sampai suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percaya saja bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau hari ini terjadi sesuatu yang baik, itu dari Allah, bukan sebuah keberuntungan atau kebetulan, itu dari Allah. Dan jika sehari ini mendapatkan sesuatu yang buruk, kita percaya juga bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lihat sama orang misalnya uangnya banyak, kita pas-pasan. Jangan. Kita misalkan dikasih harta cukup sama Allah, nggak lebih kayak gitu ya. Kita dikasih cukup sama Allah, tapi kita ingat sama Allah, ibadah berjalan, sholat kita jalan, sedekah kita masih bisa, atau nggak bisa sedekah kita cukup lah untuk diri kita, tapi kita tetap ingat sama Allah. Tapi gimana kalau seandainya kita diberikan kekayaan sama Allah dan kita nggak kuat gimana? Kita dikasih kekayaan sama Allah, rumah mewah, mobil bagus, terus motor bagus, tapi kita nggak kuat imannya, sehingga kita tuh lupa sama Allah, kita sama dunia, karena keenakan sama dunia, akhirnya kita nggak beriman sama Allah dan celaka di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sesuatu yang terjadi sama kita itu yang terbaik untuk kita. Jadi percaya bahwa baiknya buruknya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, perlu diingat bahwa rukun iman itu tadi ada 6, di mana yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitabnya Allah, yang keempat iman kepada rasulnya Allah, yang kelima iman kepada hari akhir yaitu hari kiamat, yang keenam adalah iman kepada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan selalu ketetapan dalam hati kita, terus dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat mengimani selalu tadi rukun iman yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena baiknya tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buruknya datang dari pribadi saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.